Yesus atau Isa di dalam Bible ini, kalau doa sujud, mukanya sampai ke tanah. Sekarang umat beragama apa yang doanya sujud? Buddha. Sekarang umat beragama apa yang doanya sujud? Hindu. Sekarang umat beragama apa yang doanya sujud? Kristen Ortodoks. Sujud tapi kan bukan berarti sholat dong. Yes. Salam Aleikum Bishem Yeshua HaMashiach. Berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Teman-teman sekalian, saya percaya kita semua sehat dan diberkati oleh Tuhan. Pada video kali ini kita kembali ya untuk membahas donditan ya, yang ngacau ya gitu ya. Dan ya selalu berasumsi liar teman-teman sekalian ya. Di sini dia katakan bahwasanya itu Yesus Kristus itu sujud dan kepalanya sampai ke tanah gitu ya. Maka dia menyimpulkan bahwa Yesus Kristus beragama Islam ya. Tetapi saudara kita pilih pahit itu langsung menjawabnya. Agama apa kalau dia berdoa itu sujud gitu. Langsung ada Buddha, ada Hindu, ada Kristen Ortodoks ya. Nah teman-teman sekalian, tentu narasi atau statement daripada donditan ini itu mempermalukan dirinya sendiri dan agamanya sebenarnya. Nah sebelum kita bahas ini, kita dengarkan dulu ocehannya berikut ini. Yesus atau Isa di dalam Bible ini, kalau doa sujud, mukanya sampai ke tanah. Sekarang umat beragama apa yang doanya sujud? Buddha. Sekarang umat beragama apa yang doanya sujud? Hindu. Sekarang umat beragama apa yang doanya sujud? Kristen Ortodoks. Sujud tapi kan bukan berarti sholat dong. Kasihan. Kacau. Ya, oke teman-teman sekalian, itulah yang dinarasikan ya oleh siapa ini? Si donditan ya, bahwa Yesus itu ketika berdoa dia sujud ya. Itu ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani teman-teman sekalian ya. Dia berlutut ya, dan dia berdoa ya di Taman Getsemani ya, untuk mendoakan para muridnya juga, dan juga mendoakan ya dirinya, meminta kekuatan daripada sang sumber yang mengutusnya menjadi manusia. Lalu dia berdoa dengan ya serius sekali, dan sering disalahpahami oleh saudara-saudari kita muslim. Mereka menganggap ketika Yesus sujud maka dia menandakan dirinya beragama Islam. Jadi mereka sebenarnya lupa bahwa agama mereka itu muncul di abad ke-6. Dan tidak pernah berbicara masalah Islam dari kitab Talmud Yahudi ya, kemudian di kitab Jabur, Injil, atau ya seutuhnya sekarang kan ada di Alkitab itu ya, ada tiga-tiganya itu, ada Taurat, Jabur, dan Injil. Teman-teman sekalian, di situ kita lihat bahwa tidak pernah disinggung masalah Islam, bahkan tentang nabi mereka saja itu tidak pernah dinubuatkan. Ya, walaupun seperti konconya donditan Ahmad Kainama, dan termasuk donditan sebenarnya itu, mereka mengutip-ngutip ayat Alkitab lalu mencocokkan kepada nubuatan nabi mereka. Ya, mereka paksakan. Ya, padahal di video sebelumnya juga donditan bilang bahwa kata Taurat, Jabur, Injil yang disebutkan dalam Al-Quran bukan kitab yang ada pada Kristen saat ini. Ya, itu sangat fix ya disampaikan. Jadi teman-teman muslim itu dengarkan itu baik-baik, bahwa tidak ada hubungannya. Ya, maka jalankanlah agamamu, kami juga jalankan agama kami. Jadi tak perlu Anda sindir-sindir, tak perlu Anda juga mencocok-cocomologi, karena kita memang berbeda. Tapi ingat teman-teman sekalian, satu hal saya sampaikan, bahwa kita satu tanah air ya. Kita sama-sama berada di Indonesia. Mari
kita menjunjung tinggi nilai toleransi. Jadi Donditan mulai saat ini bila perlu urus aja agamamu, ayat-ayat kitab suci Al-Quran tentang Nabi Muhammad, tentang Aulu SWT itu urus saja. Kami juga urus tentang firman Tuhan yang ada pada Alkitab. Kami bahas tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan juga kami beribadah seperti biasanya. Ya, jadi agamamu agamamu, agama kami agama kami. Jadi kita tidak boleh saling mengganggu. Nah teman-teman sekalian, satu hal juga yang saya mau sampaikan bahwa sebelum Islam muncul di abad ke-6, orang Kristen di Timur Tengah misalnya kayak ke tanah Arab itu sudah duluan masuk teman-teman sekalian. Sehingga penggunaan kata Allah, kata misalnya salam ya, Assalamualaikum, kemudian Alhamdulillah, kemudian teman-teman sekalian orang Kristen yang ada jauh sebelum Islam ada itu mereka menggunakan jilbab ya. Gereja Ortodoks itu teman-teman sekalian pakai jilbab, kemudian ketika berdoa juga sujud ya. Jadi sebenarnya kekristenan tidak pernah meniru-niru Islam atau menubuatkan Islam, itu sama sekali tidak. Ya, sama sekali tidak. Ya, karena tentu saja kekristenan itu menolak nabi setelah Tuhan datang sebagai manusia. Jadi kalau ada nabi setelah itu, kekristenan menganggapnya sebagai nabi palsu. Karena memang sudah tidak ada nabi. Pengkanonan nabi itu sudah lagi tidak ada, sudah tertutup di zaman Tuhan Yesus Kristus. Ya, karena Yesus itu sudah mewakili semuanya. Seperti imam, raja, rabi, nabi, rasul misalnya. Ya, jadi semuanya sudah disempurnakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi tidak perlu lagi penyempurnaan. Nah, jadi itulah iman kita teman-teman sekalian. Ingat bahwa Tuhan Yesus Kristus tidak pernah beragama Islam ya, atau dia adalah Muslim, tidak. Yesus Kristus itu dia dibesarkan di lingkungan orang Yahudi, maka tentu dia ikut agama Yahudi di zamannya, yaitu agama Yudaisme. Ya, jadi teman-teman sekalian, jangan dibangun narasi, jangan di framing bahwa Yesus itu beragama Islam seperti yang dituturkan selama ini. Dan ingat satu hal, bahwa Yesus Kristusnya satu-satunya jalan menuju surga. Di luar Yesus pasti binasa. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Yesus Kristus. Oke teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.